Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rizky Justitia Sabihi dengan NIM 4524240006 dari Prodi Teknik Geologi kelas C. Oke, sekarang saya akan membahas materi atau mempresentasikan materi yaitu hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, dan fikih lingkungan. Langsung saja, hukum Islam adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran agama Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk ibadah, muamalah, dan etika. Hukum ini bersumber dari Al-Quran, hadis atau perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, ijma atau kesepakatan para ulama, dan qiyas atau analogi. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraannya, yaitu masalah kontemporer pajak dalam hukum Islam. Oke, yang pertama ada pajak dalam perspektif hukum Islam, yaitu ada dalam Islam ada kewajiban zakat sebagai bentuk kontribusi harta yang bersifat wajib bagi umat muslim, dan zakat memiliki tujuan sosial untuk membantu yang kurang mampu dan memberikan harta. Yang kedua ada pajak yang diterapkan oleh negara seringkali dipandang sebagai pengganti atau pelengkap zakat. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah pajak harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umum. Oke, langsung saja yang kedua yaitu kedudukan pajak. Pajak dianggap sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lalu, dalam konteks kontemporer, beberapa ulama dan ahli fikih berpendapat bahwa pajak harus dikenakan secara adil dan tidak memberatkan masyarakat, serta harus ada transparansi dalam penggunaannya. Oke, yang ketiga, prinsip keadilan. Hukum Islam menekankan keadilan dalam semua transaksi. Pajak yang ditetapkan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, fikih lingkungan dalam hukum Islam. Yang pertama, dasar-dasar fikih lingkungan, yaitu fikih lingkungan merupakan studi tentang interaksi antara hukum Islam dan isu-isu lingkungan. Ini berakar dari prinsip bahwa manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Oke, yang kedua, pengelolaan sumber daya alam, yaitu dalam konteks kontemporer, isu-isu seperti perubahan iklim atau deforestasi menjadi perhatian utama, dan ulama mulai mengembangkan fatwa mengenai praktik yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, prinsip keadilan sosial, yaitu fikih lingkungan juga mencakup aspek keadilan sosial yang menekankan bahwa akses terhadap sumber daya harus adil dan tidak merugikan masyarakat yang kurang beruntung. Oke, masuk ke tantangan dan peluang. Yang pertama ada tantangannya, yaitu integrasi prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan pajak dan lingkungan seringkali menghadapi tantangan dari sudut pandang politik dan ekonomi. Nah, banyak negara muslim menghadapi masalah korupsi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak dan sumber daya alam. Nah, adapun peluangnya juga untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip hukum Islam dan pajak pengelolaan lingkungan. Lalu, kita dapat berkolaborasi antar ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, kesimpulan, secara keseluruhan, baik masalah pajak maupun fikih lingkungan dalam konteks hukum Islam mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan
dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.